WRV adalah mobil terbaru Honda yang sedang hot karena nilai value-nya yang sangat tinggi dan modelnya yang sangat keren. Tapi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya Honda punya satu lagi mobil di kisaran harga yang sama, yaitu Honda City Hatchback. Hari ini kita akan bahas di mana antara kedua mobil ini yang kira-kira lebih oke. Saya Kelly untuk Project G. Welcome to Project G. Oke, sekarang kita ada di Honda Megatama Kapuk yang telah meminjamkan dua mobil ini. Thank you banget Honda Megatama Kapuk. Dan saya ditemani oleh Dani. Halo. Halo Dan. Apa kabar? Oke, jadi kita akan bandingkan dua mobil ini dengan 7 kategori ya. Jadi yang pertama ada desain, ada fitur, ada kenyamanan, akomodasi, performa, konsumsi bensin, dan value for money. Jadi ada 7 dan kita sudah melakukan polling. Nanti hasilnya akan kita umumkan di sini. Oke, untuk pertama Dan. Dari desain. Oke. Dari Kira-kira desain menurut lo gimana? kalau desain sih gue lebih suka yang ini ya, WRV ya. Soalnya dia lebih modern dan nggak ngebulet ya. Dia sedikit ada kotak-kotak. Ya desainnya fresh lah, baru. Walaupun orang bilang mirip-mirip sama BRV ya. Kan dia kan bukannya BRV dipotong jadi pendek. Ya cuman kan jadi lebih compact, justru lebih cocok ini daripada BRV menurut gue ya. Kalau BRV kan yang lama itu kan image orang tuh kayak Mobilio yang diubah jadi baru gitu. Entah kenapa nih dibuat WRV emang lebih fresh ya. Iya, dia lebih compact ya, lebih simple. Makanya gue suka, nggak suka auto gede. WRV keren sih, cuman menurut saya kalau City Hatchback dia sedikit lebih lebih unggul karena memang sedan ya. Terus juga ini adalah sebuah hot hatch penggantinya Honda Jazz generasi keempat ya, yang nggak masuk sini karena desainnya dibilang terlalu unyu-unyu. Dan belakangnya itu menurut gue bagian paling kerennya sih, paling belakangnya tuh mirip-mirip sama. Iya, berapa mobil yang lain sih mirip. Orang mirip mobil Jerman lah menurut gue. Jadi menurut gue belakangnya tuh lebih oke. Jadi kalau untuk desain kayaknya gue sama Dani berbeda nih ya. Jadi poinnya sementara satu-satu seri antara kedua mobil ini. Oke. Kedua adalah fitur. Kalau dilihat WRV lebih unggul, kayak ada hill start assist sama line assist ya. Sementara di City Hatchback belum ada. Tapi kalau di City Hatchback ada keunggulan pedal shift. Jadi kedua mobil ini adalah yang paling tinggi ya, keduanya memiliki Honda Sensing. Jadi dari sisi fitur, dari cruise control, ya kan, dari line assist, dari mitigation system collision-nya itu kan ada semua. Tapi di WRV dia punya lebih tambahan ini ya, tambahannya itu fitur itu. Hill assist itu apa sih? Oh, hill assist kalau misalnya ditanyakan, dia nggak akan mundur mobil kalau dia. Dia tinggal digas aja. Karena dia emang matic semua ya? Matic semua, dan yang di WRV cuma hanya opsinya matic semua. Oke. City Hatchback malah ada manualnya. Nah, City Hatchback itu selain dia ada matic, dia juga ada manual, tapi maticnya juga dia punya paddle shift. Jadi kalau mau rasa-rasa agak manual pakai paddle shift, kalau dia mau F1 gitu ya. Mau kenceng-kencengan mungkin dia fiturnya kalau menurut gue lebih City Hatchback gitu. Kalau yang suka sport-sport, malah gue lebih suka yang pilih yang manual beneran. Soalnya 6 speed kan dia. Nah, itu kan hanya ada di City Hatchback. Hatchback. Jadi kita setuju ya kalau fitur menang City Hatchback. City Hatchback. Oke. City Hatchback emang bagus. Karena saya sama Dani setuju, jadi angkanya 3-1 untuk kemenangan City Hatchback. Selanjutnya adalah nyamanan. Kalau nyamanan, menurut gua sendiri City Hatchback sih, nggak lebih punggeri. Emang karena harganya lebih tinggi, juga mobilnya pun lebih nyaman. Dia bantingannya lebih empuk daripada WRV, dan kedepan suaranya pas lagi di rolling, suara ban itu nggak masuk ke dalam, lebih kedap ya. Iya. Kalau kita bandingkan memang WRV itu walaupun cukup kedap ya, dia nyaman sih, apalagi yang RS ya. Tapi memang tidak sekedap City Hatchback ya kan. Juga dari bantingannya, karena WRV suspensinya dibuat agak keras ya untuk mungkin agar bebannya lebih banyak ya. Iya, dia lebih stabil di kecepatan tinggi, dan karena mobilnya tinggi, kalau dia kecepatan tinggi itu dia nggak akan ada body roll, jadi dia harusnya lebih nyaman. Tapi kalau udah stabil mungkin sama ya kecepatan bangku tinggi. juga enakan City Hatchback. Iya, lebih nyaman sih, lebih megang gitu. Juga karena sedan lebih nyaman, lebih kualitas. Jadi gimana? Lo ya kalau nyamanan sih City Hatchback. Gitu ya. Oke, berarti kita sepakat lagi. Jadi skornya sekarang makin jauh nih ya. Iya. 5 dan 1 untuk kemenangan City Hatchback. Oke, selanjutnya adalah akomodasi. Oke. Menurut lo gimana? Akomodasi ya, dengan gua nyobain nih akomodasi, dia lebih
luas ruangan di tengahnya tuh. Kalau nyetir kayak lebih lega aja daripada dibanding sama City Hatchback. Ya, memang tadi kita udah coba ya, rasanya memang lebih lega WRV, tapi untuk memastikan akhirnya kita tadi pakai meteran. kita hitung Iya, betul. panjang kali lebar kali tinggi, ya memang lebih volumenya lebih banyak ada di WRV. Ya. Jadi WRV lebih luas. Tapi memang keunggulan City Hatchback itu walaupun dia volumenya lebih kecil, tapi untuk middle seat-nya dia bisa dibuat Flat deck namanya. flat deck ya. Iya. Jadi yang kalau misalkan kita mau bawa barang-barang yang panjang, ini berhubung si City Hatchback kan juga lebih panjang ya, Iya. sekitar 20 cm Iya, ya. 20 cm. Jadi dia panjangnya itu lebih panjang sehingga kita bisa masukin barang-barang yang cukup panjang, box panjang gitu ya. Cuman memang dari ketinggian dia kalah sama WRV. Simpulannya adalah WRV lebih unggul buat bagasi. Ya. Bagasi. Jadi kalau bagasi setelah kita hitung lagi memang bagasinya lebih luas WRV. Jadi kali ini kita pilih WRV. WRV ya. Oke, kita sepakat jadi angkanya menjadi 53 masih untuk kemenangan City Hatchback. Selanjutnya adalah performa. Performa. Ya. Ini kan mesinnya sama kan? Iya, berhubung mesinnya sama, 1500 DOAC dan sama-sama menghasilkan 121 PS dan torsinya sekitar 145. Ya, mereka ya harusnya imbang ya. Cuman dapat info sih sepertinya Ya. responsnya lebih enak City Hatchback karena mappingannya berbeda katanya. Ya emang ini mau lebih dibuat lebih buat ekonomis gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau City Hatchback itu punya top speed yang lebih tinggi ya, 195 km per jam, sementara WRV 175 km per jam. Jadi memang kalau diadu balap ya, agak jauh itu pasti menang City WRV ya, Hatchback. peruntukannya emang buat ekonomi ya, WRV Iya. juga. Betul. Jadi torsinya mungkin lebih menang WRV ya di bawah ya. Di bawah. Nah, kalau di atas ya pasti dibabat sama. Sih, iya. Oke. Jadi skornya Skornya adalah di City 7 ya. Hatchback. Dua City Hatchback. Makin jauh lah kita udah nyusul ya. Iya, padahal udah ngejar. Selanjutnya adalah konsumsi BBM ya. Hmm. Nah, setelah kita melakukan pencarian data, jadi data kita dapat untuk Yang- per kilometer Yang WRV adalah 13,8, yang City Hatchback ada 13,6. Beda tipis sih, cuman ya lumayan lah. Karena mungkin karena dia bobotnya juga lebih ringan dan emang diperuntukkan respon gasnya kan lebih irit lah dia, makanya beda. Oh, jadi kan tadi powernya kan di performance-nya City. kan menangan City Iya, Hatchback, iya, tapi iya. jadi sedikit lebih boros ya, Iya. tapi dikit banget sih. Cuman 0,2 liter ya. Iya, dengan itu dia udah pakai ring 17 loh. Iya. Iya kan? Oke, berarti kalau konsumsi WRV ya. WRV lah. Oke, berarti Beda tadi tipis. angka 73 menjadi 75. 75. Nyusul. Iya, akhirnya naik. Nyusul ya. Akhirnya nyusul. Hmm. Oke, yang terakhir adalah value for money. Nah, value for money itu adalah nilai ekonomis ya. Iya. Jadi harga mobil ini dibandingkan dengan mobil ini kalau disetarakan dengan fiturnya itu kira-kira ekonomisnya lebih yang mana ya. Sekarang untuk harga, nah kalau harga beda nih Dan. Iya, beda. Kalau WRV itu mulai dari 279 juta ya. Itu yang tipe paling murah, tipe E ya. Sedangkan untuk City Hatchback paling murah itu ada di 343 juta. Iya, lumayan juga ya, jauh banget. Bedanya. Tapi Bedanya ya, 60 juta. tapi dengan fitur yang diberikan sih oke Iya. sih, worth it menurut gua. Beratnya juga beratan mobil ini beda 100 kilo. Udah jadi gitu emang, lebih nyaman. iya, juga besinya kan lebih banyak, Iya. jadi emang lebih mahal. Iya, makanya tapi emang diperuntukkan buat orang-orang anak-anak muda, Iya. terus apa? Mereka yang pakai berdua pacaran atau mana-mana, ini dua mobil cocok. Nah, Iya. tinggal masalah selera sih sama budget. Iya. Kalau memang budget kita ngepas ya kita WRV oke. Kalau yang kalau ada lebih City Hatchback dan lu mau sedan silakan. Iya. Terus gue tambahin lagi Dan. Jadi memang sekarang pasar sudah berbicara ya. Jadi WRV ini adalah mobil yang sekarang cukup laku, Iya. benar. ditunggu orang. Karena memang harganya dengan harga 300 juta lebih sedikit kita udah mendapatkan WRV yang sudah Honda Sensing. Iya. Jadi memang harganya lebih bersahabat ya. Jadi Iya. kayaknya kita setuju Worth nih it ya. lah. Jadi setuju ya. Jadi kita setuju dua-duanya kalau value for money-nya memang Sama dapat. lebih oke WRV. Oke, tadi 75 sekarang jadi 7 sama. Setuju sama. 7 sama ya. Jadi gimana dong? Ini kita Kita, seri. kita seri. Kalau dari kita sih ya ini hasilnya. Mungkin kalau yang bagi yang lain gimana? Nah, kita telah bertanya kepada 100 orang pengguna kendaraan ya. Mereka lebih suka WRV atau City Hatchback. Nah, hasilnya begini. Dari 100 orang ternyata lebih banyak yang memilih WRV.
Ya karena mungkin WRV lebih baru, fresh. Iya, tapi angkanya jauh loh, dan ini sekitar 70% loh. 70%. Jadi sekitar 70 orang itu memilih WRV ketimbang dengan City Hatchback. Dan alasannya tuh rata-rata tuh karena SUV itu lebih cocok digunakan untuk harian. Iya, kondisi di Indonesia yang jalannya jelek, berbanjir. Tapi kalau yang suka performance, biasanya banyaknya milih City Hatchback. Iya. Kayak itu sih. Kalau lo jadinya Tetap sih, kalau gue sih, menurut gue sih ya gue lebih suka WRV ya. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Ya karena kondisi di Jakarta dan sedikit lega, jalan yang jelek buat macet-macetan, ya kita kok macet juga nggak jalan mana-mana. Kalau mau cari performa, nggak ada salah kita beli Civic Turbo, bukan? Nggak, jadi kalau WRV kan apa ya, kalau Jakarta apalagi kita tiap hari kan memang ya umum ya, kita kena macet, juga kadang-kadang hujan kita suka deg-degan gitu ya. Kalau bawa sedan memang agak-agak ngeri sih. Cuman sekarang Jakarta udah nggak banjir sih kayaknya. Iya, Jakarta aman. Menurut gua kalau misal gua jarang pakai mau lewat yang macet-macetan, terus jalan yang mulus, jalan tol terus, City Hatchback nggak ada salahnya sih. Gue mau. Cuma lo pilih yang WRV ya? Nah, WRV. Tapi untuk mungkin ya, untuk dimodif, gue suka City Hatchback. Iya. Jadi kalau mobil ini ya, memang kalau dilihat begini, mungkin udah lihat tiap hari mungkin biasa ya. Cuman ini saya kasih tahu nih cara ngehacknya. Ganti velg aja. Iya. Mobil ini kalau ganti velg bener-bener berubah kayak mobil lain. Jadinya keren banget kalau mobil Tambahin ini. lagi ganti velg kalau ringkit. Lowering kit dipendekin ya. Iya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. 3 cm aja. Ini 2 mobil senti. jadi JDM abis gitu. Dan Iya, udah cakep sih. kalau gue terus terang gue pilih ini sih. Dan Iya sih. kalau harganya, ini sebenarnya harganya beda jauh sih, 60 juta. Cuman kalau suruh pilih sih, gue lebih pilih ini sih. Iya sih ya. Bagus sih. Tapi ya itulah tadi pasar juga sudah berkata ya melalui polling kita, memang WRV lebih disukai banyak orang. Jadi hari ini pemenangnya adalah Honda WRV. Di sini adalah Honda WRV tipe RS ya. Dan ini warna merah ini kayaknya jadi warna favorit sudah. Iya, emang merahnya lebih candy tone gitu loh. Iya. Cakep sih emang menurut gue. Itulah tadi pembahasan City Hatchback dan WRV. Saya Kelly. Dan Dani? Kita ketemu lagi di Project G mendatang. Dah. Bye. Gue cabut pakai ini ya. Oke. Oke. Gue juga. Yoi.